Baik, kita sapa dulu nih Bang Putra. Selamat malam. Putra Geovanio, selamat malam. Ya, malam, Ban. Malam Bang, Islam atau Kristen Bang? Kristen, Ban. Silakan Bang, saya punya narasumber diskusi tentang tema apa saja. Saya bawa Uniripa malam ini. Boleh bertanya dengan Uniripa atau dengan saya, silakan. Silakan Anda kalau mau ngomong Ya, duluan gitu ya. dengan Awan. Ya, Ban. Ya, silakan Anda mau bertanya duluan Bang. Nanti kita gantian nanya, oke? Oke, bolehkah saya bisa tanya? Ini Silakan. masalahnya Abang biasa, saya kan selalu nonton Abang. Mm-mm. Kadang Abang ngomong tuh kan kadang-kadang bilang Tuhannya Yesus itu bilang begini itu yang saya bilang. Saya rasa itu Mm-mm. Tuhan itu kita sama satu saja, satu Tuhan saja. Halo? Jadi kalau merasa saya seperti apa ya? Kita hidup ini kan sama, semua sama. Percaya itu kan satu Tuhan, semua satu Tuhan. Hanya beda dia punya doanya saja. Baik Bang, saya jawab sedikit ya sebelum Abang lanjut. Bang, kalau Anda katakan Tuhan kita satu, ya saya itu Ya, sepakat. Tuhan kita ya. satu, saya sepakat. Tetapi kalau Anda katakan Tuhan kita sama, wah enggak. Tuhan itu kita Beda, sama. beda gitu. Kalau Tuhan kita satu, saya sepakat. Tapi Ya, kalau Tuhan kita itu Tuhan satu. kita sama, saya nggak sepakat gitu. Tidak, Tuhan itu satu. Kita semua kan doa Hmm. itu kan tujuannya satu saja. Ya, kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tapi Tuhan yang seperti apa gitu? Seperti kakak juga Yang satu doanya kan itu. untuk doa kepada Tuhan. Seperti kami yang Katolik juga doanya kan untuk Tuhan juga. Gini Bang, kita pahami Tuhan yang satu ini. Ya, Tuhan yang satu ini. Bagaimana para nabi itu kan memahami Tuhan itu seperti apa, yang mereka sembah seperti apa. Kan kayak gitu. Para nabi yang menjelaskan kepada kita Tuhan itu seperti apa. Kalaunya Tuhan Abang, ya menjelma menjadi manusia, itu beda. Nggak sama dengan Tuhannya umat yang lain. Yahudi beda, Islam beda, Hindu beda, terus juga Buddha beda gitu. Ya, Nggak semua sama. agama itu memang beda. Agama itu semua beda. Tapi Hmm. hanya Tuhan kan ciptakan bumi dan langit ini kan kita semua itu hidup di dunia ini kan kita semua hidup itu kan di tanah semua. Nah gini Bang, kalau Tuhan kita itu beda, maka Tuhan yang benar seperti apa? Maka kita lihat para nabi menjabarkan. Adakah para nabi menjabarkan Tuhan akan menjadi manusia? Ya memang Tuhan tuh ciptakan manusia ya. Iya, ada nggak dia akan menjelma jadi manusia? Ya ada, ada. Nabi siapa ngajarin kayak gitu? Maka Nabi banyak mana yang ngajarin manusia. Tuhan akan menjelma jadi manusia tuh nabi mana, Bang? Nabi Uh, Yesus lah. Lah, beda. Yang sebelum Yesus aja kita ambil. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan akan menjadi Kami yang manusia? Katolik ini kan Tuhan tuh bilang tiga menjadikan satu. Nah, itu juga, Bang. Nabi mana yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu? Tuh nabi mana itu? Gak ada. Para nabi itu mengajarkan Tuhan tiga dalam satu dan akan menjadi manusia. Gak ada. Ini kan Tuhan itu kan dia sudah seperti titipan kasih di ini Tuhan Yesus untuk layani kami, layani kita di dunia. Ada dosa-dosa dong dia yang hapus semua. Bang, Tuhan kan sudah kasih pemerintah untuk sorry, Bang. kita. Penonton tuh banyak protes. Suara Anda kecil katanya. Kalau saya dengarnya jelas sih. Nggak tahu kenapa penonton Ya itu kecil jaringan suaranya. masalah di Timor Leste kan jaringannya kurang bagus, Bang. Hujan. Jadi Mm-mm. Ya gini Bang, ya kalau para suaranya nabi, kurang bagus ya. Bang, Anda buka kitab Anda, bagaimana Yesus mengatakan Tuhan itu seperti apa? Coba Anda lihat di kitab Anda, kata Yesus, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus mengatakan, Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita tiga dalam satu. Gak ada.
Yesus juga mengatakan, Bang, Yesus juga mengajarkan, kata Yesus, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tuhan itu, kata Yesus, kagak kelihatan. Ya, lalu dari mana Tuhan bisa menjelma jadi manusia kayak gitu? Itu kan dari dulu, dari awal sebelum kita hidup kan dari awalnya udah percaya sama Tuhan. Jadi kita turunan yang hidup juga kita, ya, orang sudah bilang oh Tuhan ada, ya kita harus bilang Tuhannya ada. Ya Tuhan ada, tapi tidak ada menjelma jadi manusia dan tidak ada 3 dalam 1. Tapi gitu. Doa kan begitu. Artinya gini, itu adalah bikinan manusia yang di luar ajaran para nabi. Keyakinan Anda kayak gitu. Coba aja kayak gini, Bang. Ya, coba kita pikir. Zaman Abraham, Tuhannya kagak kelihatan. Manusia yang lihat Tuhan, manusia itu akan mati. Di zaman Musa, Tuhan kagak kelihatan. Manusia yang melihat Tuhan, manusia itu akan mati. Tiba-tiba di zaman Yesus, ya, Tuhannya jadi manusia. Manusia lihat Tuhan. Bukan manusianya yang mati, Bang. Tapi Tuhannya yang mati. Apa dibolak-balik kayak gitu? Zaman Musa, manusia lihat Tuhan, manusia akan mati. Di zaman Yesus, ya, manusia lihat Tuhan, bukan manusianya yang mati, Tuhannya yang mati. Macam mana tuh? Mikirlah. Kan bertentangan, kebalikannya dari ajaran para nabi gitu loh. Hah? Tuhannya kan mati kan hidup kembali. Ya iya, Tuhan mana yang bisa mati? Aneh-aneh aja. Orang manusia lihat Tuhan, manusia yang mati. Ini enggak. Manusia lihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Apa coba? Mikirlah di situ, Bang. Ya, silakan Uni. Berikan ininya. Ya. Penjelasannya. Saya mau ngobrol sama Bang Putra. Berarti Bang Putra mengakui kalau Tuhan Abang pernah mati. Iya, tapi mati tapi kembali. Ya, berarti Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya. Tidak kekal? Iya, tidak kekal. Oh, kalau Tuhan Bapak pernah mati nggak? Iya, tidak kekal, Bang. Jujur kali kau, Bang. Enggak, ini Anda serius punya Tuhan yang tidak kekal nih? Iya, saya serius. Nah, Tuhan Anda yang tidak kekal ini semua Tuhan ya, ketiga-tiganya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus sama-sama semua tidak kekal ya? Ya, itu Tuhan semua ya, tidak kekal. Tiga-tiganya Tuhan? Iya. Tiga-tiganya tidak kekal? Iya. Tiga-tiganya mati? Tiga-tiganya mati tapi hidup. Tiga-tiganya mati terus tiga-tiganya mati. Tuhan itu tiga menjadikan satu. Iya, intinya Tuhan Anda ketiga-tiganya mati dan terus bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Ya, pantas Anda seperti ini. Ya, pantas. Ya. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Kalau saya sih sudah selesai ya. Bagi saya ini klip yang sangat bagus untuk teman-teman bagus loh untuk di record, disampaikan, disebarkan ke seluruh alam semesta bahwa ada saudara kita yang mempercayai Tuhannya tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhannya tidak kekal ya, tidak kekal sama sekali. Oke. Dan masih layak dikatakan sebagai Tuhan yang tidak kekal ini. Kita kan udah doa seperti ya ajaran agama ya, kita harus ikutin aja. Ya, Anda berdoa kepada Tuhan Anda. Tuhan Anda kan pernah mati. Dia pernah tidur di atas perahu. Dari mana Anda tahu doa Anda didengarkan? Jangan-jangan pas Anda lagi berdoa, dia lagi tidur. Loh, dia pernah mati kok, apalagi tidur. Anda pernah dengar Yesus ketiduran di perahu kan? Nah, ketika Anda berdoa, dari mana Anda yakin doa Anda didengarkan sementara Tuhan Anda itu pernah mati dan juga pernah tidur? Bisa jadi ketika Anda berdoa, dia lagi mati. Bisa jadi dia sedang mati waktu itu. Ya, jadi kenapa berdoa kepada Tuhan Anda? Mati di salib. Loh, dari mana Anda tahu kalau dia sekarang lagi tidak mati? Jangan-jangan dia lagi mati sekarang. Kan suka-suka dia mau mati, mau enggak. Kan dia pernah mati. Berarti bisa mati lagi dong. Ini kan dalam Alkitab.
Wah begitu. Tuhan tuh mati. Iya, pokoknya kita sudah sepakat. Kita lagi tidak mempermasalahkan. Anda sudah mengakui sendiri Tuhan Anda tiga-tiganya pernah mati dan bangkit dan Tuhan Anda tidak kekal. Kalau kami umat Islam, Bangku, ya, dalam kaidah filosofi dasar, istilah Tuhan itu adalah entitas yang tidak pernah mati, makanya dia dikatakan Tuhan. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang pernah mati, maka dia tidak layak dianggap sebagai Tuhan atau tidak layak dituhankan karena dia pernah mati. Nah, sekarang mau saya tanya lebih lanjut nih. Apa gunanya Tuhan Anda itu mati buat peradaban? Apa manfaatnya? Itu kan hapus dosa. Menghapus dosa? Maksudnya gimana nih? Maksudnya dosa siapa yang dihapus ketika dia mati? Dosa manusia lah begitu, dosa manusia. Oh, berarti ketika dia mati kita tidak berdosa lagi nih? Iya. Jadi Anda tidak berdosa lagi? Setelah dia bangkit kembali kan dia sudah hapuskan dosa kita begitu. Ya, berarti kita semua tidak berdosa lagi. Mati kan bangkit kembali. Iya, kita kan sudah sepakat. Kalau itu kita tidak ada perdebatan. Yang saya tanya itu ngapain tuh? Gini loh Bang, kalau ada Tuhan yang sudahlah tidak kekal, masih dituhankan, ya oke lah, itu pilihan Anda. Tapi buat apa menuhankan Tuhan yang kematiannya nggak ada gunanya gitu loh. Yang saya tanyakan tadi gunanya. Buat apa dia mati? Anda bilang menghapus dosa. Saya tanya lagi. Jadi kita semua sudah tidak berdosa gitu. Ya. Oh ya, Bang, mau saya tanya, Bang, Abang tadi habis sebelum naik ke sini minum apa tadi? Saya tidak minum apa-apa. Oh, bukan minum, nggak minum tua kan? Tidak. Kecubung. Kebanyakan makan pepaci. Ya. Iya. Jadi abang percaya sekali lagi nih ya, teman-teman silakan direkam ya. Tolong disiapkan rekaman kalian terbaik. Jadilah clipper terbaik buat Ustadz YouTube PI, sebarkan di TikTok kalian, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mau tanya sama Abang. Ini kita tekankan ini. Apakah betul Tuhan Abang ketiga-tiganya pernah mati? Iya. Dan apakah Anda meyakini bahwa Tuhan Anda bukan Tuhan yang kekal? Tidak. Oke, Tuhan Anda tidak kekal ya? Iya. Maaf, kami tidak mau menyembah Tuhan Anda karena kami nggak suka dengan Tuhan yang nggak kekal. Ngapain menyembah Tuhan yang tidak kekal ya? Oke, sepertinya kalau saya sebagai dokter kejiwaan tidak bisa menyembuhkan Anda dan saya berikan gelang ungu ya. Mungkin Ustadz Yusuf punya usaha terbaru untuk biasa. Oh, orangnya biasa itu kan bilangnya agamanya begini ya. Tuhannya begini. Itu kan seperti kita yang agamanya. Bapak, kalau di kampung saya tahu nggak nama penyakitnya apa ini, Pak? Tahu nggak penyakit apa ini namanya? Penyakit. Ini namanya penyakit kolera, Pak. Penyakit kolera, Pak. Penyakit. Bapak udah parah, Pak. Bapak kayaknya harus mandi garam deh. Pak, atau rambutnya dipotong gitu, Pak. Yang menggumpal-gumpal itu mungkin itu yang membuat Bapak jadi begini, Pak. Bapak sadar dengan yang Bapak ucapkan ini? Tidak boleh potong. Oh. Masalahnya. Enggak. Tapi saya apresiasi Uni, jujur apresiasi sih. Iya, jujur, berani jujur dia. Luar biasa ya Ustadz ya baru kali ini. Ini yang bisa mengobati, ini orang yang ilmunya lebih tinggi dari saya nih teman-teman. Mohon maaf saya mengecewakan teman-teman yang menonton ya. Ilmu saya tidak mumpuni untuk menyembuhkan dan mengeluarkan roh-roh yang ada dalam diri Bapak ini ya. Karena Bapak ini sudah mengakui Tuhannya ketiga-tiganya mati dan Tuhannya tidak kekal. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, tepuk tangan. Jadi gini Pak, Anda mau bertanya lagi? Ya, saya tanyakan biasanya saya nonton Abang punya terus toh, selalu Abang live cerita, saya selalu nonton. Saya nonton, itu saya bilang, coba sekat-sekat coba saya gabung dengan Abang. Baik. Kan hanya ya untuk tentang agama, sayanya tidak menghina orang punya agama begitu. Saya itu tidak suka hina orang punya agama, tidak mau bilang orang punya agama itu orang itu mau percaya di batu, percaya di kayu, mau percaya di tanah, mau percaya di terang, itu kan semua punya masing-masing. Di Timur Leste sini kan ada teman, ada yang Islam, ada yang Protestan, ada yang Protestan Pak. Protestan. Ada yang Protestan? Bukan bahasanya yang kurang bagus. Protestan Pak ya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya cuma membantu aja protes. Iya. Bahasa, jadi mengerti ya. Memang orang-orang Protestan itu memang banyak yang prosetan, Pak. Karena penyalipan itu karya iblis menurut mereka, beda dengan Katolik. Lanjut Pak. Saya suka dengan Bapak ini. Beliau orang baik kayaknya ya. Kami kerja sama-sama, tapi kami tidak omong bahasa bilang tentang kau percaya sama kau punya Tuhan, saya percaya sama kau punya Tuhan. Tidak ada. Kami kerja sama. Baku lihat baik, tidak bilang kau agama begini, kau habis makan ya, intinya dia doa dia punya, kita doa kita punya. Intinya Bapak orang baik. Pak, saya potong sedikit ya. Saya mengapresiasi Bapak, saya anggap baik. Baik itu belum tentu benar ya Pak. Dengarkan perkataan saya. Baik belum tentu benar. Benar itu absolut dan mutlak. Bapak memang baik, tapi baik belum tentu benar. Ada orang baik Pak ya, ketika ada seseorang memberi makan orang atau menyelamatkan orang yang sedang kesusahan itu kan baik Pak. Tapi ketika Bapak menyelamatkan penjahat masuk ke rumah Bapak itu tidak benar. Memang baik tapi tidak benar. Artinya saya memuji Bapak, mengatakan Bapak baik, Bapak tidak menghujat, Bapak tidak tantrum, Bapak berusaha untuk bicara dengan cara baik-baik, saya anggap Bapak baik. Tapi yang namanya baik belum tentu benar. Benar itu Pak, dalam ilmu pengetahuan ya Pak, sedikit saya kasih Bapak sedikit informasi. Kebetulan saya adalah mahasiswi yang baru saja wisuda, tentu saya masih fresh ilmunya, bahwa dalam teori kebenaran, yang disebut dengan kebenaran itu adalah apa-apa yang distatementkan yang konsisten dengan kenyataan. Nah, Bapak tadi sudah mengatakan di hadapan kami, mungkin saya bantu, bisa jadi Bapak masih bisa diperbaiki cara berpikirnya. Yang namanya Tuhan itu Pak, dia adalah entitas yang kekal. Artinya tidak pernah mati. Bapak tadi mengatakan bahwa Tuhan Bapak pernah mati. Di sini Bapak sudah menyalahi aturan secara etimologi definisi Tuhan. Kalau entitas Tuhan itu bisa mati, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan lagi. Karena salah satu syarat Tuhan dikatakan Tuhan, dia itu abadi atau tidak pernah mati. Tapi ya sudah. Tidak apa-apa, mungkin ilmu Bapak baru cukup di situ. Bapak naik terus sini dan Bapak belajar terus, jangan sombong, jangan angkuh terhadap ilmu pengetahuan. Bapak belajar lagi, renungkan baik-baik. Apa betul Bapak punya Tuhan, Tuhannya itu pernah mati? Oh ya, tadi sedikit juga saya mau pengumuman juga Ustadz Yusuf, karena Ustadz Yusuf membicarakan masalah YouTube tadi. Teman-teman, saya juga alhamdulillah ya punya YouTube dan saya juga punya program namanya program Mesiah.org, di mana YouTube saya ini ada AdSense-nya dan sedikit dari YouTube ini atau sebagian sampai saya nanti sudah punya apa sendiri ya, maksudnya ada yang menafkahi ya, karena saya sekarang cari hidup sendiri, masih saya pakai sedikit buat kehidupan untuk kuliah juga. Tapi saya punya program Mesiah yang disupport juga oleh beberapa kontributor, di mana program Mesiah ini memberikan kebutuhan kepada para apologet, diantaranya ada tunjangan wifi, ada juga di situ biaya pendidikan para apologet seperti bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Nah, jadi teman-teman benar yang dikatakan Ustadz Yusuf PI itu, ketika kita merelay dan kita mendapatkan AdSense, kalau bisa ada kontribusinya buat umat, ya. Itu juga yang melandaskan saya membuat program Mesiah, supaya YouTube saya ini uangnya tidak saya makan sendiri. Nah, alhamdulillah kemarin 12 akun pembuka Qomal yang kita berikan tunjangan wifi, alhamdulillah tersalurkan. Dan teman-teman semua terima kasih atas supportnya yang telah bersama dengan Mesiah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, lanjut Pak Putra, mungkin Ustadz Yusuf ada yang menyampaikan ke Pak Putra. Saya apresiasi Bapak ini. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi. Tapi kalau nggak ada, saya akan gantikan Bapak dengan Kristen yang antri di bawah gitu. Ya, saya mohon pamit dulu. Baik, silakan nanti naik kembali ya Pak Putra Geovanio ya. Selamat malam dan semoga Anda mendapat hidayah dari Allah ya. Semoga Anda mendapat hidayah.